Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Tepur kayak gitu. Loh, aku sih pelakunya kan aduh. Kapan ya teklawan ya? Oh, saya besoknya ngisi kuliah juga kan di Masjid Kebumen, Pak Tepur, Pak Rokib saya gitu. Nah, ini menurut versi panjenengan, burung itu kan diciptakan ya berpasang-pasangan. Kalau saya itu ternak, nah itu sah-sah saja. Ternak kan berarti kawin, kemudian ada keturunannya, kemudian dikembangbiakan karena kalau diterbangkan burung ternak akan mati. Karena sudah dipelihara oleh manusia. Nah ini yang jadi soal, satu burung satu tangkar suruh bunyi, ya itu kan tidak kawin. Itu menurut panjenengan apa sebenarnya? Ya monggo. Berarti ada telak ada telak ini. Iya, monggo Gus versinya panjenengan. Oke, siap. Saya bukan Kiai Taifur dan saya bukan Kiai Sauki. Saya adalah saya ya. Jadi takim dia gitu. Jadi begini, bahwasanya hadis ini kemudian ditafsiri min adamiyin wa hayawanin, itu intinya adalah bukan masalah mengekang atau tidak, tapi rohimnya. Kalau ada manuk yang bebas pun Anda buru dengan Cara tembakan, itu pun juga Anda tidak mengasihi hewan. Hewan Anda kerangkeng pun kalau itu dicukupi kebutuhannya, itu namanya bukan penyiksaan. Maka kesimpulannya, masalah di kerangkeng maupun dibebaskan itu tidak menjadi soal. Yang menjadi soal itu apakah liar kamu kasihani apa tidak? Apakah di dalam sangkar kamu kasihani apa tidak? Selama di dalam sangkar kamu kasihani, maka sah dan ikut pada hadis ini. Walaupun toh liar tapi kamu tidak mengasihani, contoh manuk emprit mbok ora nggawa kandi. Nggih, mangan nok sawah pari duber-uber melas. nyong kayak gue. Jaring kok. Maka apa saya sering ngomong, Pak, wong mboten beto kandi iki dijorne bae nunut makan. Orang ribuan Kentina ya. Itu loh ya. Mohon maaf. Mohon maaf. Kalau bikin kayaknya kalau Arit kan lagi mulai kriteria. Oh. Jadi itu secara memahami hadis ini. Walaupun toh begini Pak Sauki, memang secara syariat ada ketentuan-ketentuan. Bahkan mohon maaf, orang yang punya burung punya ternak apa istilahnya, burung di sangkar itu kan menjadi masalah itu di Basul Masail. Bagaimana hukum orang haji yang punya burung di dalam sangkar, apakah harus dilepas atau tidak, seperti itu. Jadi itu hubungannya beda antara di haromen dengan di watoniyahnya, di tanah airnya. Ada perbedaan. Lah orang itu memahami pokoknya kok enek wong haji ora oleh ngeker hewan. Itu aja di sana. Di tanah air sah-sah saja. Itu seperti itu. Ya ora kepenak karena belani aku apa tuh? Oh enggak, saya juga enggak belani jenengan kok. Nah, jenengan kok disangkar pun itu karena penyiksaan, ada unsur penyiksaan, ya tetap enggak boleh. Berarti intinya begini. Berarti maksudnya Kembali kepada niatnya masing-masing. Iya, maksudnya tidak hanya niat loh. Perlakuan. Nah, perlakuan ini yang harus mohon maaf. Sebab orang ngingu burung juga macam-macam. Enak sih nyiksa loh. Ada yang menyiksa. Nah, mungkin nak jenengan sing luwih banget bulut bimbo nyiksa mbok ora kan ora paham aku. belum merpati. Nah, menurut bulut kan asal engko badine akeh kae setuju banget. Tapi anggar batin titik kae. Nah, dosa kuwi nek disulne kan mbok ngene. Iya. Manuke sapa sih? Itu seperti itu. Itu kayak gini. Iya. Pada titik kesimpulannya ada ayat yang mengeneralkan gitu. Alasan-alasan itu kan ada ayat waja'alnakum fil ardi jami'an. Itu ayat yang am tapi semua yang ada di bumi ini
baik itu tanaman, binatang, semua untuk kebahagiaan, kenikmatan, hiburan manusia. Nah, mungkin ayatnya itu ketika saya memenggal Pak Tefur itu bahasanya, mano kepengen kawin kok dikurung lho, aku ya sentuh wae. Akhirnya saya ngamuk. Jadi temanya sentimen gue. Enggak, karena kan saya punya alasan. Kita nyongnya sebahas itu bae. Jadi isi kuliahku kayak tarung gue lho, balik. Dan baru kemarin, Ramadan kemarin apa kedua ya Bu ya? Kedua ya itu. Ke level ya, mutak kayak Pak Tefur ya. Nanti dia itu sudah pegangan saya loh. Aku tak bisik-bisik, Yai, jenengan calon wakil bupati saya iki merek kamu. Agar urusan gelar-gelaran dalil apa teh ya wis yuk kapan ya. Mungkin gini ya Gus ya. Mohon maaf ya. Mungkin gini, yang pertama kan allazi kan tadi lam yu'mar bi qatlihi kan ya. Pertama itu ada pertama. Ya, pertama yang pertanyaan Bapak ini, yang pertama mungkin ada burung ini boleh dipelihara, dan juga ada hewan yang boleh dimakan dan disembelih. Kan itu penyiksaan secara logika kita kan penyiksaan. Apa tidak halnya sama dengan itu? Jadi begini, kata-kata lam yu'mar bi qatlihi ini, hewan itu kan ada yang membahayakan dan ada yang tidak. Maka hewan-hewan yang tidak membahayakan ini kan haram nih dibunuh. Akan tapi hewan-hewan yang membahayakan sekarang, mohon maaf, membahayakan ini juga macam-macam. Tergantung orangnya. Orang itu kalau pawang, ya kan? Kan ada nih pawang macan. Macan itu kan buas. Tapi kalau pawangnya, tapi secara syariat tidak. Kalau secara hakikat berbeda, tapi kalau secara syariat yang namanya hewan buas selamanya juga akan buas. Kejadian pawang hewan yang buas suatu saat juga akan dimakan oleh hewan itu. Maka sebuas-buasnya manusia tidak akan memakan manusia yang lain. Jadi ini ya Gus ya. Soalnya ini yang dikaji apa namanya? Ya, ini itu ranahnya ke fikih iya, nanti. arahnya itu ke fikih ini, bukan arah ke hakikat. Betul. Terus saya itu kan sudah berbagai macam pendapat itu. Ya. Baik itu Buya Yahya, kemudian Abdul Somad, ya toh? Kemudian Habib Ahmad Al-Habsyi. Ya toh? Kan memang Habib Asgaf ya. dari Solo, Al-Habsyi bukan Asyikab. Itu yang santrinya Habib Ali yang ngarang Simtuduro itu ternyata semuanya juga membolehkan sah-sah saja. Ketika Pak Hariri, Pak Tefur, itu saya ragukan keilmuannya. Asli, Ketua MUI, mantan MWC NU Batu Raden 2 kali. Ya mudah-mudahan Batu Raden akan muncul Ketua PCN. Niati. Ya begini Pak Sauki, makanya jenengan coba lihat. Mayoritas mursid Thariqah Khalidiyah wa Naqsabandiyah itu rata-rata dolanane darah ayam jago. Betul. Itu ada nilai filosofi yang tidak bisa diterjemahkan dengan nilai fikih. Itu loh ya. Jadi sudut pandangnya itu nanti sudah beda antara sudut pandang fikih dengan sudut pandang ketasawufan. Jadi begini, ini cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nah itu sudah beda nanti. Sudah beda secara hukumnya. Nabi Musa itu salah, tapi pandangannya Nabi Khidir jauh lebih dalam. Seperti itu. Jadi nggak ada titik temu nanti. Terus Itu bahasanya. menyayangi itu orang pada mancing loh, dipancing kenapa untuk kita copot orang mati banting orang itu enggak. Padahal aku pengenannya bar mancing kan Cito ya. Itu kan namanya. Tapi kalau Jito malah mencurigakan. Oh aduh, Mancing keributan. Belum tahu dia. Belum tahu dikirim. Oke, saya lanjutkan ya. Terakhir. Jadi saya ambil kesimpulan Ya. bahwa rata-rata yang punya sepakat dan itu tidak masalah itu satu backgroundnya pesantren. Ya. Yang kedua itu thariqah gitu. Dan saya telusuri ternyata mungkin kalau yang keluar dari kesepakatan atau tidak setuju dengan itu
kalau tidak mondok, latar belakangnya pondok, dia mondok hanya beberapa menit waktu saja gitu. Jadi saya kesimpulannya Pak Tepur saat itu saya terus Kita kerja pribadi gitu. Kalau bupati lu, kalau iya hanya bisa manggung, hanya bisa apa kayak gitu loh. Backgroundnya itu enggak ada. Aduh, jangan beliau ketua MUI Pak. Dan ini anggotanya loh, komisi fatwa ini. Anggota Pak Sekretaris Gus. Komisi fatwa ya. Oh, Nah, oke, saya lanjutkan. Wa fi qoulihi nggih, mana tadi? Sumaqala ta'ala umdu bi abdi ilal jannah. Itu kelanjutan daripada kisahnya Imam Ghazali tadi. Wa fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam yarhamukum riwayatani al-jazmu ala anau jawab. Ada yarhamkum boleh jawab menjadi jawab amar, boleh yarhamukum wa rafu. Itu juga boleh karena menjadi jumlah doa iya. Kita rasa jelas nih lah. Lanjut wa min asbabi husnul khotimah. Lan iku setengah saking sebab husnul khotimah. Ini akhir daripada bab yang awal. Sebelum nanti babus sunai. Babul rubak masna sulasa wa rubak sik meko ya. Niki wa min asbabi husnul khotimah. Nah, ini mungkin kita mengambil pelajaran malam hari ini. Salah satu penyebab kita itu bisa husnul khotimah adalah al-muwadzabatu ala hada doa. Kita mengistiqomahkan berdoa Allahumma akrim hadhil ummah al-muhammadiyah bijamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'altuha min ummati sallallahu alaihi wasallam. Muhammadiyah itu udah Iya, Muhammadiyah. Tapi apa-apa lah ya. Doa nih. Saya ini mau wajar seneng solawatan ya.